Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Urban Talk edisi spesial kali ini, di mana saya kedatangan tamu yang luar biasa ini. Ampun. Biasanya kita kalau di HMI manggil Tum-Tum. Tum-tum. Ketum Adil Laksono. Siapa? Dil, apa kabar? Manggil apa nih? Adil aja, Oh, Bang. Adil aja ya. Kan saya junior, Bang. Iya, Adil ini Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi, Cabang Bekasi. cabang Bekasi. Betul. Sehat, Dil? Alhamdulillah sehat, Bang. Berkat doa Abang juga. Alhamdulillah. Abang gimana kabar, sehat? Agak sedikit radang ini, makanya suaranya agak bindeng. Satu rumah kena apa? Flu. Oh, perubahan cuaca, Bang. Iya, kayaknya gitu. Dil, makasih udah datang di Urban J TV. Sama-sama, Bang. Terima kasih juga udah mengundang. Iya, udah lama kan kita ngundang sebenarnya. Iya. Cuma lagi disesuaikan waktunya. Betul. Akhirnya ya yang siap hari ini gitu. Ya. Aktivitas sekarang apa nih kesibukan? Aktivitas sekarang ya menjaga berjalannya roda organisasi, itu yang pertama, Bang. Ya, yang kedua kayak saya lagi studi juga kan, Bang. S2 di IPDN. Oh, IPDN Bandung. Ya. Ada dua IPDN itu, ada yang di Jatinangor dan ada yang di Jakarta Selatan, Ampera. Untuk paskanya ya, program paskanya saya di yang Ampera, Jakarta Selatan. Jurusan? Jurusan studi pemerintahan terapan, ilmu pemerintahan. Oh, oke. Mantap. Udah semester berapa? Masuk semester 2 ini, Bang. Kemarin saya masuk di genap awal tahun. Jadi genap, sekarang di semester 2-nya. Dulu waktu S1-nya di mana kampus? S1-nya sih di BSI, Bang. BSI Bekasi. BSI Bekasi yang di sebelah Unisma tuh. Yang D3 berarti ya? Enggak. Dulu namanya masih Akademi, Bang, 2017. Ada perubahan status jadi 2018 Universitas. Jadi saya masuknya di Akademi dan transisi ke Universitas itu saya menjadi S1. Dan dual kampus, waktu itu masih ada program dual kampus. Jadi D3-nya di BSI, S1-nya di Nusa Mandiri. Itu masih satu yayasan. Berarti ente langsung otomatis ngambil S1-nya? Iya, Oh, gitu. dual degree jatuhnya. Dual degree. Dual degree. Jadi lanjut tuh ya, selesai Lanjut. D3 lanjut ke S1. Betul, biasanya kan kalau D3 ke S1 itu butuh waktu 2 tahun normalnya. Tapi kan ada program dari kampus untuk ke S1 dari D3 itu hanya satu tahun. Terus masuk HMI-nya itu tahun berapa? Masuk HMI-nya itu tahun 2018, Bang. Oh, Pada saat itu 2018. semester 3. Oh, oke. Sudah semester 3. Berarti angkatan 2017. Kuliah 2017, masuk HMI 2018. Oh. Jadi komisariat BSI. Dari komisariat BSI, betul. Jadi sekarang ketua umum cabang 24-2025. berarti udah berapa tahun tuh? 6 tahun, Bang. Oh, 6 tahun. Ya, ini Proses berjalan. Ini baru aktivis. Sama. Jadi Ani juga ketua Korkom 2016. Ketua Korkom 2016. Masuk sorry. Ketua Korkom 2014. Oh, 14. Masuk HMI 2009. Wah, 6 tahun juga, Bang. Iya, baru keluar HMI 2016. 16 ya. Pas cabang Depok nggak jadi, Ya. udah selesai. Oh, dulu berarti sempat berkandidasi juga, Bang. sempat sampai tapi nggak sampai Tingkat karena aklamasi di luar, Oh, ya. selesai di luar kita, Itulah politik. ditinggal. Fenomena yang sangat umum terjadi, Bang. Berarti di HMI Bekasi itu ada berapa kampus sebetulnya? Kalau kampus sebenarnya yang tergabung dalam organisasi HMI Bekasi ini banyak. Tapi ada satu komisariat yang memang menghimpun kampus-kampus yang belum punya komisariat, Bang. Oh ada kayak gitu. Ada nama komisariatnya Komisariat Insan Cita. Jadi dalam kasus beberapa kampus yang masih kekurangan kader dan memenuhi persyaratan untuk membuat suatu komisariat, dihimpunnya di Komisariat Insan Cita. Oke. Jadi kalau yang memang belum banyak kadernya ya menghimpun dan berprosesnya di komisariat tersebut. Nanti kalau udah cukup jumlah kadernya, baru dia bisa buka sendiri. Betul. Total berapa komisariat? Total sekarang di HMI Cabang Bekasi ada 11 komisariat, Bang.
Oh, 11 komisariat. 8 komisariat penuh, sisanya persiapan. Lebih banyak kabupaten apa kota? Lebih banyak kota. Oh, lebih banyak kota. Lebih ya? banyak kota. Karena memang awal mulanya di Bekasi kota dulu ya? Betul. Karena ada Unisma, ada... Ya, betul. Bayangkara juga kan di Kota Bekasi. Baru ada di HMI Kabupaten Bekasi itu di rentang sekitaran 2015 sampai 2018. Itu pun pada saat itu belum jadi komisariat, baru terbentuknya itu di sekitar 2018-an. Oh, 2018 ya. Baru ada komisariat Dari Kabupaten Bekasi, Pelita Bangsa. Pelita Bangsa dulu. Oh, Paling awal Pelita Bangsa. Ada apa lagi selain Sekarang setelah Pelita Bangsa menjadi komisariat sendiri, dia memekarkan beberapa komisariat seperti komisariat teknik Pelita Bangsa juga, Oh, dan komisariat STEBI Global Mulia. Kampus STEBI Global Mulia yang di belakang desa apa tuh Cikarang Utara situ. jadi kabupatennya itu ada berapa komisariat? Total sekarang 3 komisariat, Bang. Oh, 3. Tapi ada beberapa kampus yang potensial juga untuk dijadikan komisariat. Pelita Bangsa ada 2. Pelita Bangsa 2. Iya, iya, iya. Oke, Ane nggak pernah ngikutin kabupaten, walaupun kita orang Kabupaten Bekasi ya. Oh iya, iya, iya. Tapi ber-HMI-nya soalnya di Depok. Ada di Depok. Di Depok. Kita karena kuliahnya di Jaksel, terus ikut HMI Depok. Ya udah, kita beraktivitas di Depok. Kan dengan ngobrol kayak gini jadi tahu, Bang. Nah iya, kalau gini kan kita, oh ternyata kita bisa kenal sama sesama HMI lah. Iya, siap. Setelah ini berarti kepilih di Convercap 2024 Kemarin 2024. sampai 2025 berarti. Iya. Selesai Convercam itu bulan Maret, Bang. Maret, oh belum lama ya Belum berarti. lama. Oh. Mulai Convercam itu 20 Januari. Jadi prosesi Convercam itu hampir 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Oh lama juga. Lama, Bang. Apa dinamika internal apa? Selain karena memang proses pendewasaan dari para kader HMI yang memang memiliki interest terhadap kegiatan politik tersebut, kita juga beberapa hambatan. Kemarin kan ada pemilu, Bang. Oh iya, Dan beberapa bahkan mayoritas lah pengurus bahkan penyelenggara Convercap tersebut merupakan bagian dari penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS, Panwascam, PKD dan sebagainya. Jadi memang ada hambatan di tengah-tengah itu. Ada momen pemilu ya. Betul. Jadi akhirnya agak waktunya banyak yang kepotong ya. Yap. Baru dilantik bulan? Bulan Juli, 4 Juli. Oh bulan Juli. Dari Maret ke April, Mei, Juni, ya. Apa yang akan antum lakukan nih sebagai ketua umum cabang Bekasi? Pertama, program yang memang sudah disahkan pada saat rapat kerja. Nah, yang kedua, ada beberapa cita-cita teman-teman HMI cabang Bekasi, khususnya yang dari kabupaten, untuk kemudian berdikari dan mandiri secara legal standing HMI-nya. Maksud saya adalah pembentukan HMI cabang Kabupaten Bekasi. Pemekaran. Oh, Di tahun ini rencananya. betul. Sudah cukup ya? Sudah cukup karena berdasarkan apa yang tertulis di konstitusi HMI, minimal 3 komisariat, Bang. Minimal 3 komisariat. Iya. Kan di Kabupaten Bekasi sendiri sudah ada 3 komisariat. Tinggal bagaimana kita menempuh mekanisme organisasi yang diperlukan aja untuk kemudian mendorong hal tersebut. Tapi kan kalau untuk kepentingan gerbong harusnya nggak usah dipisah, Dipisah. dimekarkan. Gini, bicara soal Ini Kabupaten Bekasi ini banyak suara ente atau enggak nih? Oh iya, mayoritas Oh mayoritas ke ente? 3 komisariat kemarin tuh waktu saat Convercap, alhamdulillah ke saya. Oh. Dan memang bagian dari komitmen lah. Untuk kemudian saya menjadi inisiator untuk mendorong pemekaran HMI cabang Kabupaten Bekasi. Oh, oke. Karena memang dari segi sumber daya dan kemudian potensi-potensi harus kemudian diperhatikan. Karena anak-anak komisariat di kabupaten ini untuk menjalankan sebuah proses organisasi di HMI perlu effort yang cukup lebih dibandingkan komisariat-komisariat yang ada di kota. Apa effortnya? Misalnya ada beberapa kegiatan yang selalu diadakan di kota Bekasi, tentu kader-kader HMI di Kabupaten Bekasi perlu menempuh jarak yang bisa kita katakan tidak dekat. Oh iya, betul. Belum dengan berbarengannya jam pulang kerja, PT itu kan jalur-jalur macet. Ya ini kemudian menjadi perhatian kita lah. Ya kan kita ingin kader-kader HMI itu berproses untuk enjoy, bukan untuk ngerasain capeknya di jalan atau bertemu dengan macet setiap hanya sekedar mau datang rapat aja kan
Iya ya, terlalu luas ya. Terlalu luas, betul. Bekasi Raya ini luas banget. Luas banget. Kalau kita hitung teritori ya artinya 12 kecamatan di Kota Bekasi dan 12 kecamatan di Kabupaten Bekasi ini total jadi 35 kecamatan. 35 ini 22 23. ya? 23. Sama 12. 35 ya? 35. Itu dari aspek kecamatan. Tapi kalau di desa atau kelurahan, di sini 187 desa, di Kota Bekasi hampir 57 atau 56 kelurahan. Kan lumayan luas juga. Iya. Tapi Kahminya gabung atau misah? Kahminya sudah 2, Bang. Oh, Ada Kahmi Kahmi misah. Kota Bekasi dan Kahmi Kabupaten Bekasi. Ya memang harusnya HMI juga dibuat 2 ya? Ya, rata-rata sih beberapa daerah case-nya macam-macam, Bang. Ada yang HMI-nya dulu terbentuk baru Kahmi, ada yang Kahmi-nya baru terbentuk baru ada HMI-nya. Oke. Kalau dari segi program-program ke depan apa yang mau jadi best program ente selama Di periode kepengurusan saya sih lebih menitik tekankan bahwa proses 2024-2025 ini merupakan tahun politik, Bang. Oh ya. Jadi ini yang kemudian saya fokuskan dengan teman-teman di kepengurusan untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran politik secara menyeluruh para kader HMI-nya. Jadi dalam waktu dekat insya Allah kita akan melaksanakan yang namanya dekade, Bang. Apa itu? Dekade itu singkatan dari sebuah desak kandidat kepala daerah. Oh. Jadi kita ingin mengundang undangan terbuka tentunya dari kandidat-kandidat kepala daerah yang ada di kota maupun Kabupaten Bekasi untuk kita bongkar isi kepalanya. Oh, semacam kayak debat gitu. Bukan debat sih, tapi lebih kepada, kalau debat ini kan lebih identik dengan satu paslon dengan paslon lain saling mempertanyakan visi misinya, tapi kita enggak. Kita tahu, kita sama-sama bisa baca di media sosial maupun di platform manapun terkait visi misi si kepala daerah ini. Tapi bagaimana kita kemudian melakukan sebuah penetrasi komunikasi untuk si kandidat kepala daerah ini mampu menjelaskan secara logis dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat di kota maupun Kabupaten Bekasi. Jadi kita ingin membedah itu, Bang. Oh, jadi nanti muncul pertanyaan-pertanyaan dari... Iya. Jadi pertanyaan itu bukan berasal dari si kandidat lain, tapi dari kita nih sebagai sosok pemuda, sebagai mahasiswa yang kemudian sedikit banyaknya melihat realita yang terjadi di masyarakat, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana cara penyelesaian si kandidat kepala tersebut apabila terpilih nantinya. Oke. Wah, keren itu. Itu penting untuk berarti di 2 tempat nih, kota sama kabupaten. 2 tempat. Beda waktu. Beda waktu. Oh iya. Ya memang perlu kayak gitu sih. Karena kita pengen menjadi bagian dalam pertumbuhan kualitas demokrasi baik di kota maupun di Kabupaten Bekasi, Bang. Jangan sampai momentum ini ya hanya menjadi euforia dan momentum yang begitu lewat aja tanpa kita manfaatkan dalam pendidikan politik yang harus diterima dan dinikmatilah oleh masyarakat di kota maupun kabupaten. Ya memang saya juga merasakan betul lah dampak himpunan ini buat kita minimal ya, buat diri sendiri ya. Kan di kaderisasi juga diajarin keindonesiaan, keislaman gitu ya. 2 hal yang harus selalu berimbang gitu. Betul. Maka kader-kader HMI itu sudah hal yang biasa masuk ke dalam ranah politik ya. Karena kan ketika kita mau berkecimpung di dunia publik, mau jadi pejabat publik atau mau jadi komisioner gitu kan. Ya kita kan harus ada sisi politik di sini. Iya, harus peka juga. Ya, makanya anak HMI canggih-canggih sih itu. Nggak punya pilihan lain, Bang. Minimal kan kita harus mengerti keadaan sekitar dulu. Harus peka lah. Berarti di pilkada ini HMI mau terlibat? Terlibat dalam sektor pendidikan. Dan pengembangan instrumen-instrumen yang sekiranya tidak sensitif bagi nama baik dan citra organisasi. Ya, karena kan independensi itu nggak boleh memihak kan? Nggak boleh memihak. Tapi kalau diskusi sama calon-calon yang ada, ya fair-fair aja. Karena di HMI sendiri tidak ditekankan untuk kemudian si pribadinya tidak boleh memiliki preferensi politik manapun, enggak. HMI mempersilahkan kita sebagai kadernya memiliki preferensi politik terhadap siapapun, tapi jangan sampai menggunakan bendera, apalagi sampai dengan menggunakan organisasi. Tapi secara personalnya silakan, jangan sampai bawa-bawa HMI-nya.
nggak boleh tuh HMI mendukung ini, Iya, bahaya. kemudian mendeklarasikan memberikan Iya, dukungan deklarasi kepada nggak salah boleh. satu kandidat, enggak. Tapi kalau Kahmi boleh ya? Kami, saya nggak tahu jelas Bang ADART-nya seperti apa, tapi jarang saya temukan Bang. Oh enggak ya? Enggak juga. Kalau sama mungkin ya momennya momen kayak diskusi bareng, Iya, terus membuat forum gitu ya. Jadi nanti masalah pemilihan balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. ya. Kita sama-sama tahu Bang, kalau di Kahmi ini nggak hanya orang yang seperti di HMI, boleh masuk HMI aja, nggak boleh masuk partai politik. Kalau di Kahmi kan banyak warnanya juga. Oh iya iya iya. Iya. Karena kalau udah di Kahmi itu warnanya macam-macam ya. Iya. Saya soalnya nggak aktif di Kahmi, jadi Iya, mungkin nggak ada yang terlalu di tahu sih. organisasi plat merah juga, tapi Oh. ikut Kahmi juga. Mungkin ada yang di organisasi partai politik juga, tapi udah ikut Kahmi juga. Itu kan nggak jadi soal. Jadi rasa-rasanya agak sulit untuk mengarahkan Betul, dukungan ke salah satu calon ya. betul. Karena di dalamnya itu ada kuning, ada merah, ada Banyak hijau. variasi preferensi politik tentu di sana, Bang. Iya betul. Sebelum lanjut tadi ke masalah pilkada ya. Iya. Ini emang menarik itu untuk dibahas, salah satu yang ingin Ane tanya Iya. sebetulnya. Kita coba balik dulu ke belakang tentang KHMI-an. Ya, Apakah kondisi HMI sekarang itu gimana sih sebetulnya? Oke. Dari segi kaderisasinya, dari segi keanggotaannya, minat dari mahasiswa Iya. masuk ke HMI. tentu tahun ini selain menjadi tahun politik, tentu menjadi tahun yang sangat berat. Nggak hanya bagi HMI, tapi bagi berbagai macam organisasi mahasiswa. Kenapa saya katakan begitu? Karena notabene-nya, mahasiswa-mahasiswa baru yang di tahun sekarang, itu merupakan angkatan COVID, bisa katakan seperti itu. Yang ketika di SMA, full tidak mengenyam pendidikan secara langsung, melainkan online. Inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian kita, bagaimana cara kita bisa tetap menarik kader, bisa tetap melakukan aktivitas organisasi melalui perkaderan-perkaderan yang memang harus dijalankan. Tapi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai untuk kemudian si mahasiswa baru tersebut tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita di HMI maupun di organisasi mahasiswa lain seperti PMII, GMNI, kami atau IMM mungkin. Itu menjadi PR kita. Karena kita harus menciptakan sebuah formulasi rekrutmen anggota dan pembinaan ke depannya mengikuti perkembangan dan keinginan dari si para calon kader. Kalau kita tetap menggunakan cara-cara lama, saya pikir HMI tinggal menunggu waktu aja untuk ditinggalkan. Karena ini sudah merupakan bagian atau fenomena yang pernah diprediksi oleh Agus Salim Sitompul dalam bukunya Indikator Kemunduran HMI. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman ya. Oh, buku Agus Salim ya? Ya, Oh, pernah memprediksi hal ini? ya ada bukunya 44 indikator kemunduran HMI. Oh, yang buku itu. Iya, yang warna hijau pernah, itu. Pernah Iya. baca itu 44 indikator ya. Iya, memang termasuk di kampus saya pun Iya. itu ada sedikit penurunan. Yap. Nggak sedikit sih, malah drastis gitu. Iya. Dulu biasanya Maperca itu ratusan. Kalau Maperca Makin itu kesini, makin ya kesini. 100. Dulu waktu saya jadi OC gitu Iya. ya, kita pernah bikin Maperca 200 orang. Angka yang sangat luar aula. biasa. Iya, jadi mahasiswanya kan 300. Iya. Jadi hampir lebih dari setengahnya ikut HMI. Mayoritas ikut. Kecuali yang non muslim gitu. Kan nggak? Iya. Gitu. Nah, itu banyak banget. Kita bikin Maperca itu. Nah, setelah itu sekarang nih malah nih pernah dengar katanya ada LK online gitu. Banyak variasi sekarang Bang. Ada Banyak LK yang modelnya SKS, sistem pulang pergi. Gimana tuh maksudnya? Jadi di HMI kita tahu bahwa seorang calon kader bisa dikatakan sebagai kader ketika dinyatakan lulus LK1. Tentu indikator lulus LK1 ini paling tidak mengikuti yang namanya 5 materi wajib tuh. Oh iya. Nah, ada beberapa skema yang memungkinkan untuk dilakukan oleh para anggota HMI membuat skema terkait LK1 ini sistem pulang pergi. Yang namanya sistem SKS. Seperti layaknya kita pulang atau mengikuti kegiatan kuliah, Bang. Kita harus mengikuti matkul ini, maka kita harus datang ke dosen ini atau mengikuti kelas ini. Oh, Tinggal jadi kita buka kelasnya kelas. itu disesuaikan per materi. Iya. Misalnya hari ini kita buka kelas sejarah. 2 hari kemudian kita buka kelas konstitusi. Siapapun bisa mengikuti kelas tersebut. Oh, ada itu? Ada, Bang. Oh, iya. Tapi kalau kayaknya ya dari segi militansinya beda ya.
Ini dia Bang, yang sebetulnya menjadi perdebatan kita di internal bahwa kalau kita terus mempertahankan pola-pola lama, akan keluar pertanyaan bahwa yang sedang kita pertahankan ini adalah eksistensi HMI atau nilai-nilai yang terdahulu. Kalau kita berupaya untuk mempertahankan eksistensi HMI, maka kita harus menyesuaikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi nilai tawar kita kepada calon-calon kader. Kalau kita terus menggunakan pola-pola lama, sekarang kita analogikan gini lah Bang, saya ketemu satu orang, mahasiswa baru. Ketika saya berikan pilihan, kamu mau ikut HMI nggak? Mau. Mau nginep LK1-nya atau nggak nginep? Milih nggak nginep dong. Lebih milih nggak nginep. Kalau kita paksakan nginep, dia nggak ikut. Bisa aja dia ikut, tapi pertanyaannya apa yang akan dia lakukan kemudian? Kalau di awal aja dia dipaksa. Oh, oke. Apakah kemudian dia akan enjoy dalam menjalankan proses berikutnya? Iya. Itu baru dari sisi aspek aktornya. Kita nggak tahu aspek belakangnya seperti orang tuanya mengizinkan atau tidak dia nginep. Bekasi pernah ada yang kayak gitu sistem SKS? Belum pernah. Oh, belum pernah? Belum pernah. Masih tetap pakai pola lama? Iya, nginap 3 hari 2 malam. Oh, oke. Iya. Tapi dalam waktu dekat kita akan merancang sebuah sistem yang baru lah. Karena LK3 pun pernah ada yang online kalau nggak salah. Iya. Di Ciputat ya? Oh, banyak sih ya? Banyak Bang, di Jabodetabek dan di beberapa Batko kemarin juga waktu zaman COVID melakukan itu. Oh, oke. Artinya memang saat ini udah banyak penyesuaian ya, buat LK ya? Ya. Kalau untuk tingkatan training lebih lanjut, mungkin seperti LKK, SC, LK2 dan LK3, mungkin banyak pertimbangan lah untuk kemudian membuat suatu sistem yang baru. Karena bisa kita katakan bahwa orang yang atau kader HMI yang memiliki keinginan untuk mengikuti training-training tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi militansinya. Artinya kan dia sudah siap untuk nginep lebih dari 3 hari mungkin. Ya kan? Tapi untuk si calon-calon kader ini kan mahasiswa baru. Iya. Ya, memang perlu ada penyesuaian sih. Betul. Perlu ada penyesuaian. Karena dengan pola lama pun sebetulnya tidak menjamin seorang kader itu bisa bertahan lama. Yes. Ya kan? Betul. Seleksi alam itu, aneh dulu 60 orang. Ya aktif cuma belasan. Ya, inilah yang kemudian menjadi suatu bahan evaluasi buat kita juga Bang di internal. Bagaimana kemudian kita bisa melihat realita. Angkatan LK1 itu biasanya banyak, misalnya lebih dari 20 orang, 30 orang. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang berangkat LK2 dari angkatan tersebut? Berapa banyak yang kemudian melanjutkan? Iya. Itu pasti jauh lebih sedikit. Iya. Lebih sedikit. Karena HMI terjebak pada pada pola perkaderan yang mengedepankan pengajaran aja, nggak memberikan pembelajaran. Menekankan pengajaran, tapi tidak memberikan pembelajaran. Gimana maksudnya itu? Maksudnya gini, di LK1 kita dihadapkan sebuah rangkaian acara yang hanya diisi oleh pemateri-pemateri, ya kan? Itu model pengajaran lah saya katakan. Oh, oke. Dikasih tahu sejarah tuh ini, konstitusi tuh ini dan sebagainya. Begitu selesai dari LK1, metode pengajaran itu terus berlanjut. Model follow up, kajian-kajian itu follow up kan pengajaran juga. Nah, kalau pembelajaran itu kita berikan ruang terhadap si kader ini untuk memiliki preferensi dan ketertarikan lah terhadap suatu apapun yang ada di HMI. Kadang kita hanya terlena dan terfokus pada pengajaran 5 materi wajib, bahwa semua kader HMI harus mengerti, harus paham. Itu betul bagus, tapi paling tidak kita peka terhadap apa yang sebenarnya dia cari. Contoh, misalnya dari 30 orang peserta LK1 Bang. Pertanyaan saya sederhana, dari 30 orang ini apakah 30-30-nya harus kita paksa untuk mengerti 5 materi wajib? Oh, enggak. Kita nggak mempertanyakan mereka sukanya apa. Oh iya, karena beda-beda kan? Iya, ada yang sukanya di ekonomi, tapi kita nggak nge-push dia atau nggak memberikan ruang kepada dia untuk belajar di tempat lain, dalam hal ini lembaga ekonomi mahasiswa Islam misalnya lagi. Kita tidak mendorong itu. Tapi kan memang konstitusinya seperti itu, pedoman kaderisasinya. Lebih banyak pengajaran. LK1, kemudian turun LK1, follow up. Di LK1 itu outputnya cuma satu Bang, dari apa yang saya pahami. Kesadaran. Ya kan? Paling tidak, si kader setelah mengikuti LK1, peka terhadap dirinya sendiri. Apa sih yang dia inginin? Tapi yang disediakan oleh berbagai pengurus komisariat, ya lagi-lagi model pengajaran nggak memberikan dia untuk belajar. Untuk mengenyam ilmu di tempat yang lain, dalam hal ini seperti disiplin ilmu yang dia fokuskan.
Atau gini, proses pembelajaran itu pun kan biasanya kalau di kampus saya ya, turun LK, follow up. Habis follow up, biasanya kita mulai tuh kontestasi di internal, di senat, di BEM, di BEM gitu ya. Itu kan salah satu pembelajaran kan. Jadi mereka bertempur lah di situ. Itu juga masuk kan pembelajaran kan? Itu masuk, tapi tidak menyentuh seluruhnya, Bang. Kenapa saya bilang begitu? Tadi seperti analogi yang saya berikan, dari 30 orang, berapa orang sih yang jadi ketua BEM? Oh ya, nggak semua. Katakanlah 2 orang. Lantas apa yang kita lakukan terhadap 28 orang lainnya? Masuk jadi pengurus. Selain itu, apa yang bisa kita lakukan? Dia mau jadi pengurus apa karena keterpaksaan keadaan, atau karena memang mayoritas teman-temannya juga jadi pengurus yang akhirnya ikut-ikutan. Makanya saya membuat kesimpulan gini, Bang. Dari berbagai macam bentuk LK1 dan berapa banyak pun pesertanya, saya bisa kategorikan 20% dari peserta LK1 tersebut masih bertahan di HMI hingga saat ini. 20% angkanya ya? Itu bisa kita klasifikasikan lagi, Bang. Ada yang 5% benar-benar militan. Oh ya. Ada yang benar sekedar ikut-ikutan. Iya kan? 10%-nya lagi ya udah ngalir aja. Kadang iya, kadang enggak. Kadang enggak, itu 10% deh. Iya kan, kita juga lihat banyak fenomena kader sekarang ada, besok nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Hilang. Atau udah dia ngilang kemana, muncul gitu. Iya. Mau LK dia muncul gitu. Nah, saya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan 80% tadi, Bang? Apa karena HMI nggak mampu memberikan pilihan yang cukup rasional untuk dia tetap aktif di sana? Atau hanya opsi satu-satunya ya menjadi aktor politik? Oke. Kan nggak semuanya juga. Betul. Saya setuju itu terkait itu. Karena itu menjadi problem di internal HMI ya. Dan mungkin saya pikir juga nggak cuma di HMI, di organisasi Cipayung lah ya. Yang lain juga sama ngerasain hal itu. Betul. Nah, kita coba keluar ke nggak cuma di internal. HMI terkenal sebagai organisasi yang meng-create para tokoh-tokoh pemimpin ya, baik di daerah ataupun di nasional. Kita tahu banyak senior-senior kita ada di DPR, ada di menteri, kepala daerah. Ya terakhir Wapres ya. Prestasi tertinggi seorang kader HMI. Presiden belum ya. Belum. Mungkin kalau kemarin Anies jadi ya itu ya. Sekarang gimana kondisinya? Masih seperti itu? Giroh kader ketika lulus nggak ber-HMI lagi akan menuju ke arah sana? Beberapa kader HMI yang memang concern terhadap kegiatan-kegiatan politik baik di daerah maupun tingkat nasional, besar peluangnya untuk menempuh hal yang serupa. Tapi beberapa kader HMI yang kemudian dihadapkan oleh pilihan yang realistis, bukannya tidak mau mengarah ke sana, tapi saya lebih melihat dia mempersiapkan diri dulu. Karena kita tahu untuk menuju ke arah sana butuh rajutan politik yang cukup panjang. Dan kalau kita coba cross check dan telusuri lebih dalam, berapa banyak orang yang menunggu itu, Bang. Jadi saya melihatnya sih memang di HMI itu dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah mengapa di setiap kontestasi yang ada di HMI, baik itu Konvercap, Musda, bahkan sampai Kongres pun selalu diwarnai dengan banyak variasi pilihan kandidat. Itu adalah output dari bentuk pengajaran dan doktrin yang diberikan oleh HMI untuk semua orang menjadi pemimpin. Makanya rebutan. Nggak pernah sepi pokoknya untuk positioning pemimpin di HMI itu. Selalu ada ya? Selalu ada. Mau dia punya rekomendasi, nggak punya rekomendasi. Betul. Maju terus gitu. Ya paling tidak menang kalah kan itu urusan belakangan, Bang. Tapi spirit dan keberaniannya itu dulu yang diperlukan kan oleh seorang. Tapi terbukti ketika dia selesai di HMI-nya, dia benar-benar menonjol. Ya kan? Pasti. Ketika masuk partai politik, dia pasti menonjol. Ketika dia ikut kontestasi di election pun lebih cepat set-setnya gitu kan. Karena sudah terbiasa melihat ruang-ruang yang begitu kompleks. Berarti sampai sekarang itu masih sebagai wadah menciptakan pemimpin itu ya. Iya, dan banyak juga kemarin dari prosesi pileg, banyak kok alumni-alumni HMI yang kemudian jadi anggota legislatif. Maju legislatif jadi. Termasuk di penyelenggara. Pasti kan ada komposisi HMI di situ. Betul. Ada ruang-ruang lah yang kemudian bisa diisi oleh teman-teman HMI untuk terlibat.
Ya, kalau saya sih mengajak buat teman-teman yang mungkin belum berorganisasi ya. Iya. Tentunya HMI salah satu organisasi yang layak untuk diikuti di kampus gitu. Insya Allah. Supaya nggak biasa-biasa aja. Ya. Pasti ada nilai plusnya. Satu sih Bang, yang mungkin menurut saya menjadi pesan yang sangat penting untuk para calon mahasiswa atau bahkan mahasiswa baru yang sekarang belum menentukan pilihan kemudian ikut organisasi apa. Ikut organisasi itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh senior saya Bang. Memang nggak menjamin apapun. Iya. Tapi paling tidak dengan mengikuti organisasi, kita bisa melewati sebuah fase yang dimana itu akan pasti kita temukan pada saat kita mengenyam dunia profesional. Yang namanya sikut-sikutan, yang namanya cari muka, yang namanya gesekan personal antara si karyawan, itu udah makanan kita sehari-hari kan di organisasi. Iya, dan itu pasti ada ya. Pasti ada. Paling tidak kita memiliki ketahanan terhadap fenomena itu. Oh iya, daya tahannya lebih dibanding yang tidak berorganisasi. Iya. Kalau sekarang kan di tren TikTok banyak tuh. Ada masalah di kerjaan sedikit, langsung bikin video. Aku nggak bisa Yura, atasanku gini. Aduh, itu jarang kader HMI ditemukan seperti itu kan. Kalau bahasa ininya apa? Lembek gitu ya. Lembek. Iya. Oke. Kita masuk ke pilkada. Siap. Sebenarnya ada program khusus di Urban JTV ini. Apa tuh? Namanya program Pilkada Show. Oh. Jadi Pilkada Show itu kita ngundang calon-calon bupati juga udah banyak yang datang sini. Saya juga udah nonton beberapa video. Ada Dani Ramdan, ada Holik, wakilnya Faisal ya. Haji Faisal. Cuma adik Koswara belum. Adik Koswara Kunang berarti sama Dr. Asep. Ya, sama Dr. Asep belum. Rencananya Dr. Asep juga, tapi di reschedule ya. Reschedule. Ya mudah-mudahan semua bisa datang ke sini. Pak Tri Ardianto di Kota Bekasi. Memang Urban JTV ini baru, Depok ada ya. Depok Wakil Wali Kota Chandra udah juga. Kita mau rencananya undang semuanya supaya ini menjadi salah satu saluran di informasi di pilkada. Gitu. Nah, ya tapi kan karena ini momennya yang tamunya adalah HMI, masa kita masukin di pilkada show gitu? Nanti, ini kok HMI ikut-ikutan di pilkada sih gitu. Tapi nggak ada salahnya kita tanya tentang estafet kepemimpinan di Bekasi. Kabupaten Bekasi. Di kabupaten aja ya. Kalau kota ntar terlalu panjang gitu nggak selesai. Siap. Apa yang diinginkan oleh HMI terkait dengan calon pemimpin mendatang di Bekasi? Ada 3 kandidat bupati dan 3 kandidat wakil bupati. Saya pikir semuanya punya kans dan peluang yang sama-sama. Bagus lah. Tapi fokus kami bukan di situ, tapi lebih kepada siapapun yang menang, paling tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan krusial yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena kami memposisikan diri sebagai organisasi mahasiswa, kami merasa bahwa urgensi terkait kehidupan pendidikan, khususnya kalangan mahasiswa di Kabupaten Bekasi, itu agak kurang menarik. Tidak seperti apa yang terjadi di Kota Bekasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah umum yang selalu menjadi perdebatan tiada akhir di setiap daerah, lagi-lagi persoalan kesehatan, tenaga kerja, dan pendidikan. Saya pikir 3 komponen utama ini yang tidak pernah henti-hentinya kita bahas di forum diskusi manapun. Nah, kepala daerah nantinya di Kabupaten Bekasi tentu harus memberikan opsi bahwa yang tersedia di Kabupaten Bekasi tidaklah hanya opsi tenaga kerja. Maksud saya begini, Kota Bekasi itu memiliki suatu sistem pendidikan yang SMA-nya itu diurutkan dari yang tertua sampai yang termuda. Ada SMA 1 Kota Bekasi, SMA 2 Kota Bekasi misalnya. Tapi kalau di Kabupaten Bekasi, nggak ada SMA 1 Kabupaten Bekasi. Adanya SMA 1 per kecamatan. Di kabupaten? Di Kabupaten Bekasi. Oh iya. Ya kan? Ada SMA 1 Sukatani misalnya. SMA 1 Tambun Utara. Artinya kan banyak siswa-siswa yang mengenyam pendidikan sekolah menengah atas. Tapi pemerintah di Kabupaten Bekasi saya lihat tidak memberikan opsi yang cukup variatif terhadap pilihan si siswa-siswa tersebut untuk kemudian melanjutkan hidupnya. Selalu terjebak pada persoalan, yaudahlah kerja aja. Didukung dengan kondisi demografi yang memang banyak
pabrik di Kabupaten Bekasi. Itu tidak salah, tapi paling tidak pemerintah daerah Kabupaten Bekasi perlu menghadirkan solusi yang cukup rasional apabila si siswa tersebut tidak memiliki pilihan untuk kerja. Dalam hal ini, oke lah melanjutkan pendidikan. Mau melanjutkan pendidikan pun di Kabupaten Bekasi, banyak realita dan teman-teman saya di Kota Bekasi itu berasal dari kabupaten. Saya sendiri domisili kabupaten, Bang. Tapi saya mengenyam pendidikan di Kota Bekasi, bahkan di Jakarta. Artinya Kabupaten Bekasi menjadi tempat atau rumah yang paling enak untuk masyarakat yang memilih untuk kerja. Tapi bukanlah daerah yang menjadi pilihan untuk mengenyam pendidikan. Sepakat. Baik, ya kita katakan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sudah lama menjadi daerah penunjang ibu kota. Tapi tidak pernah terbesit dari para imigran-imigran atau pendatang di luar daerah selain Kabupaten Bekasi ke Kabupaten Bekasi itu untuk belajar, bukan untuk kerja. Soalnya kan di situ. Iya. Kenapa mereka atau pendatang-pendatang di luar daerah ini nggak memiliki pilihan untuk belajar di Kabupaten Bekasi? Apa masalahnya? Apakah ketiadaan fasilitas pendidikan yang cukup mumpuni atau diharapkan oleh si pendatang tersebut untuk ada di Kabupaten Bekasi? Yang tersedia hanyalah kerja. Oke, beberapa industri di Kabupaten Bekasi kemudian merekrut tenaga kerja dari luar daerah Kabupaten Bekasi. Terjadi polemik di internal. Oh iya itu. Terjadi polemik di grassroots. Merasa bahwa kita pribumi tidak memiliki hak, tidak mendapatkan hak untuk bekerja di tanah kita sendiri. Karena yang ditawarkan oleh Kabupaten Bekasi hanyalah peluang kerja. Dan usia peluang kerja itu pun ada batasannya kan, Bang? Kita sama-sama paham. Lulus SMA kerja di pabrik bukanlah hal yang salah. Tapi ketika dia sudah bukan lagi usia produktif, bagaimana nasibnya? Iya, betul. Inilah yang kemudian menjadi fokus kami di HMI untuk kemudian merangkum dan membuat suatu kesimpulan bahwa ini loh rekomendasi dari kami untuk kamu kerjakan apabila terpilih. Paling tidak, pemerintah Kabupaten Bekasi diinisiasi oleh Bupati terpilih nanti mampu menghadirkan solusi yang cukup variatif, pilihan-pilihan yang cukup variatif kepada para siswa-siswa ini. Jadi pilihannya, lu lulus SMA mau ngapain? Kerja paling. Nah itu sekarang. Ya itu jawaban yang paling banyak. Di anak-anak sekarang. Sedangkan banyak yang nggak keserap. Ya, itu pasti, Bang. Nah, kalaupun di Kabupaten Bekasi kemudian kita mengusulkan didirikannya universitas, kita tidak terpaku pada status negeri ataupun swasta. Paling tidak pilihan yang cukup kompleks lah terhadap berbagai jurusan yang memang diminati oleh para siswa. Kehadiran sekolah tinggi di Kabupaten Bekasi semakin banyak itu semakin bagus. Kenapa sih bilang begitu? Agar masyarakat atau siswa-siswa di Kabupaten Bekasi tidak menghadirkan pilihan untuk belajar di luar Kabupaten Bekasi. Di luar, jadi cukup di Bekasi, sekolahnya di Bekasi. Ini yang kemudian kan bisa dilakukan penetrasi komunikasi, Bang. Sekolah tinggi berkomunikasi dengan industri yang ada di Kabupaten Bekasi untuk kemudian bicara soal tenaga kerja. Yang lu butuhkan tenaga kerja yang kualifikasinya seperti apa? Kita yang sediakan. Iya, harusnya begitu. Iya. Tapi itu nggak terjadi. Nggak terjadi, Bang. Makanya banyak terjadi polemik di Kabupaten Bekasi. Lagi-lagi, saya kan udah lama tinggal di sini, tapi kenapa sih nggak bisa kerja di pabrik yang, mohon maaf, itu tanah nenek moyang kami. Ya kan? Bukan karena si siswa ini nggak mampu, tapi tidak memenuhi kualifikasi. Yang sangat disayangkan yang memenuhi kualifikasi itu malah masyarakat dari luar Kabupaten Bekasi. Dari luar. Iya. Jadi banyak yang masyarakat luar Bekasi itu kerja di sini, diterima gitu. Sedangkan orang Bekasinya banyak yang nggak diterima. Ya itu memang jadi apa ya? Jadi satu masalah yang nggak bisa diselesaikan itu. Di Kabupaten Bekasi itu berbatasan dengan atau tetangga kita sama-sama kota industri lah, Bang, Karawang. Yang UMK-nya tertinggi, Kabupaten Bekasi juga tinggi lah. Artinya di antara semua daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Bekasi dan Karawang merupakan daerah dengan pendapatan UMK-nya tertinggi. Itu yang membuat psikologis pendatang di luar Karawang dan Bekasi mau datang ke Bekasi hanya karena kerja. Karena apa? Ketertarikan terhadap kata-kata UMK tinggi itu loh, Bang. Iya, itu betul. Tapi kita nggak menyoroti hanya 3 aspek itu sih, Bang. Kita tahu di Kabupaten Bekasi masih banyak daerah pertanian yang kemudian juga nggak boleh pemerintah sampai tutup mata bahkan lengah
terhadap ancaman masalah pertanian ini, yaitu masalah kekeringan. Oh, di utara tuh sering banget kekeringan. Itu dia. Akhirnya karena udah terlalu lama kering, ya dijual lah jadi perumahan. Nah, ini yang kemudian menjadi siklus berantai, Bang. Saya kalau misalnya punya sawah, katakanlah saya punya anak, karena saya tahu menjadi seorang petani itu, mohon maaf, tidak menguntungkan. Saya mengarahkan anak saya hanya satu pilihan dengan kondisi Bekasi sekarang. Udah tong lo kerja aja, banyak pabrik. Apabila pemerintah mampu menghadirkan solusi atau pilihan yang lebih variatif terhadap nasib seorang anak saya bisa nyuruh dia ke kuliah, ya kan? Udah nggak apa-apa, babak jual tanah, penting lu kuliah atau yang benar. Iya benar-benar. Dia belajar untuk memenuhi kebutuhan industri, kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri di Kabupaten Bekasi. Tapi memang anak-anak Bekasi, walaupun orang tuanya itu punya sawah, jarang yang disuruh nyawah. Jadi kayak nyawah itu nggak beken gitu. Iya, psikis sih Bang. Seandainya kita terlalu jauh lah untuk kemudian membicarakan program strategis nasional terhadap nasib seorang petani di daerah. Iya. Mungkin kita terlalu jauh membahas ke arah sana. Paling tidak, perhatian pemerintah daerah itu cukup memuaskan dan menarik bagi seorang petani. Ya, harusnya dibikin sebuah program. Supaya program bertani itu menjadi menyenangkan gitu ya, dan menarik untuk anak muda. Menarik. Kalau sekarang kan enggak. Ya mirisnya itu kan banyak juga gitu. Orang tuanya punya sawah. Tapi anaknya nggak mau nyawa. Disuruh kerja, nggak dapat kerja. Akhirnya ya udah, habis makan harta orang tuanya aja. Yang terjadi itu. Iya, dia jadi makanya premanisme, gangster di Bekasi itu lumayan ya angkanya. Ya, itu pun juga kemudian menjadi hambatan besar sih Bang, khususnya di daerah yang sedang berusaha untuk menjadi daerah yang maju. Seperti Bekasi ini kan masih daerah berkembang, bisa kita katakan seperti itu. Untuk kemudian paling tidak menyingkirkan beberapa hambatan dari perkembangan daerah tersebut adalah pungli Bang. Apa? Pungli. Oh pungli ya. Terjadinya pungli di daerah itu sangat mematikan UMKM. Kita sama-sama paham untuk sekedar buka stand bakso bakar aja deh. Ada aja kan keamanan apalah. Iya, banyak itu. Ketegasan pemerintah daerah diperlukan untuk membasmi hal-hal yang seperti itu. Tapi rasa-rasanya itu tuh kayak nggak diurus sama pemerintah daerah sebelumnya ya. Karena bisa jadi pemerintah daerah yang kita maksud seperti itu merupakan bagian dari kompromi politiknya mungkin. Iya, betul. Waduh, ini sebetulnya senang banget nih kalau kita ngomongin masalah Bekasi ini, kayaknya nggak cukup waktu 1 jam. Karena perlu kita bedah lebih lanjut gitu. Oke, Dil, kayaknya memang kita perlu perdalam tuh masalah tadi yang di Bekasi kan. Supaya itu betul-betul menjadi rekomendasi yang konkret dari teman-teman HMI ke calon-calon yang ada. Tapi udah coba itu disampaikan ke calon yang ada. Nanti akan kita berikan satu bundel berkas yang isinya rekomendasi pemikiran kita untuk dijalankan di Kabupaten Bekasi, Bang. Wih, mantap. Jadi kita undang semua kandidat-kandidat kepala daerah, terlepas siapapun yang menang, paling tidak isi pikiran kita ada di sana. Oke. Memang berat untuk melakukan itu semua, tapi paling tidak kepada siapapun yang terpilih nanti, Bupati memulai dulu agar ada legacy yang ditinggalkan. Karena kita lihat dari sektor kebermanfaatan ini jangka panjang. Iya. Ya memang peran HMI itu sebagai aktor intelektual ya di situ ya. Jadi bukan membantu suara ya. Bukan membantu suara. Karena kalau membantu suara itu biarlah tim-tim sukses kan. Tapi HMI itu punya satu peran yang menurut saya juga fundamental gitu. Sebagai insan intelektual berpikir, kemudian mengkritisi apa yang masalah-masalah yang ada di daerah ini, kemudian memberikan solusi-solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Cuma karena waktu kita terbatas, kita cukup segini dulu. Nanti lain kesempatan bisalah Ketum Adil datang lagi ke sini untuk kita diskusi lebih lanjut. Mungkin pesan-pesan terakhir lah untuk pilkada
yang akan datang ini dari HMI, kira-kira ada nggak pesan untuk masyarakat di Bekasi? Artinya closing statement saya lah terkait closing statement lah. Ya, untuk melihat fenomena pilkada yang akan datang. Iya. Daerah Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang cukup kompleks. Jangan sampai kita berhenti pada paradigma atau narasi politik identitas. Oh, oke. Kalau kita masih terjebak pada narasi tersebut, kita tidak akan pernah berkembang dalam aspek pemikiran. Karena di Amerika saja sudah sampai pada kajian atau diskusi neuropolitik. Kita sudah bisa menentukan dan menyimpulkan preferensi politik si masyarakat tersebut hanya berdasarkan desain rumahnya aja. Kalau kita masih terjebak pada politik identitas, harus sesama muslim, harus bla 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 bla, harus orang sini, itu kita masih terjebak. Itu nggak memiliki dampak yang cukup besar untuk perkembangan. Kalau kita mau berbicara soal kemajuan Kabupaten Bekasi, kita harus memposisikan pemikiran kita di aspek yang lebih luas lagi. Jangan terjebak pada politik identitas. Itu aja sih pesan saya, Bang. Karena sangat sensitif narasi tersebut ketika memang digaungkan di Kabupaten Bekasi. Oke. Kita nggak boleh menjustifikasi preferensi politik masyarakat satu sama lain hanya karena perbedaan ras, agama, suku, dan terlalu kecil masyarakat Kabupaten Bekasi melihat dalam aspek itu. No politik identitas. No itu aja. Politik identitas. No. Baik, Tom Adil, makasih waktunya, diskusinya sore ini. Siap. Semoga ini menjadi insight bagi teman-teman. Mungkin nanti juga akan ditonton teman-teman HMI juga kan? Harus nonton, kader-kader HMI harus nonton. Dan kita juga nanti ngajak teman-teman yang lain lah. Siap. Buat diskusi di sini. Mudah-mudahan Urban JTV ini menjadi wadah di Kabupaten Bekasi khususnya dan di daerah Jawa Barat untuk kita diskusi, sharing seperti ini, berbagi informasi dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat bertugas sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bekasi sampai tuntas, amanah, sampai demisioner ya. Amin, insya Allah. Terima kasih Tom. Siap, sama-sama Bang. Saya tutup, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.